Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menolak kadernya Sandiaga Uno untuk dimajukan dalam Pilpres yang akan datang berpasangan dengan Anies Baswedan. Prabowo menegaskan, Sandiaga Uno sendiri sudah menegaskan kalau dirinya akan patuh dan mengikuti apa yang menjadi perintah dari Partai Gerindra, khususnya Prabowo Subianto yang merupakan guru politiknya. Dan Gerindra sendiri sudah memutuskan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Pernyataan tegas ini dikatakan Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pernyataan Prabowo ini disinyalir karena munculnya wacana untuk menduetkan kembali Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan. Bahkan PKS secara terang-terangan membuka peluang ini dan tidak menutup kemungkinan dalam pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto kemarin, Nasdem kemungkinan juga membuka wacana itu kepada Prabowo. Mengingat saat ini koalisi perubahan belum menemukan titik kesamaan dalam memutuskan calon wakil Anies. Selain karena masih ada keinginan Ketum Demokrat untuk menjadi wakil Anies, disinyalir koalisi perubahan juga masih dalam kebingungan terutama soal kekuatan finansial untuk menghadapi Pilpres. Apakah munculnya wacana Sandi diduetkan dengan Anies ada hubungannya dengan soal hutang Pilkada Jakarta yang lalu? Dan mengincar Sandi merupakan trik untuk menutupi sulitnya amunisi di koalisi perubahan. Meskipun masing-masing pihak tidak menjawab atau mengeluarkan statement soal ini, namun munculnya dugaan adanya motif soal finansial dalam memajukan Anies tidak bisa dielakkan begitu saja. Namun seperti ditegaskan Prabowo, Sandiaga dipastikan menolak tawaran itu, terutama selagi dia masih menjadi kader Partai Gerindra. Sandi sudah menjawab berkali-kali di semua forum bahwa dia patuh dan akan taati keputusan partai. Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh kemarin memang menimbulkan banyak persepsi, terutama jika dikaitkan dengan konstelasi menjelang Pilpres yang makin mendekat. Dan kedua tokoh partai tersebut tidak membantah kalau dalam pertemuan mereka juga membahas terkait Pilpres. Apakah ada kemungkinan Nasdem akan bergabung dengan koalisi Gerindra PKB untuk mengusung Prabowo sebagai capres? Peluang tersebut sangat terbuka lebar. Selain karena memiliki kedekatan, Nasdem sebagai partai pengusung Anies memang akhir-akhir ini dalam posisi yang sedikit dilema. Mengingat posisi Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, namun di satu sisi mengusung Anies yang notabene kelompok yang kontra Jokowi dengan mengusung jargon perubahan. Belum lagi soal kesepahaman yang belum jelas dengan parpol koalisi seperti PKS dan Demokrat. Apalagi secara pemikiran, Nasdem sudah jelas berbeda dengan kelompok pendukung Anies. Misalnya soal HTI dan FPI. Belum lagi sikap Nasdem yang secara tegas kalau capres yang diusung harus melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Sementara Anies dan parpol lain justru terlihat tidak ingin melanjutkan, dan itu dimaknai dengan jargon perubahan yang diusung. Kegalauan ini yang bisa saja pada akhirnya membuat Nasdem mengambil sikap untuk mengubah arah dukungan politiknya.
dengan ikut dalam koalisi mengusung Prabowo atau calon lainnya. Sementara Prabowo sendiri secara tegas mengatakan tidak mempermasalahkan dengan majunya Anies yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karena itu bagian dari hak setiap partai untuk mengusung calon masing-masing. Bahkan Prabowo secara tegas juga menyatakan siap untuk bersaing dengan Anies Baswedan dalam meraih mandat rakyat dalam Pilpres yang akan datang. Baginya demokrasi adalah membiarkan dan memberikan masyarakat peluang untuk menentukan pemimpin masa depan mereka. Prabowo sendiri yang saat ini sebagai Menhan tampaknya sangat meyakini dirinya akan mampu memenangkan Pilpres kali ini. Selain karena masih kuatnya dukungan masyarakat, Prabowo pun disinyalir mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Mengingat dalam beberapa kesempatan, tanpa ragu Jokowi memberikan sinyal dukungan pada Prabowo dan meyakini Pilpres kali ini akan menjadi milik Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Anies sudah terbukti Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati, ya sudah kita hadapi belakang ini. Lain yang beli, ya. Posisi Prabowo saat ini memang makin menguat. Meskipun dirinya belum melakukan safari politik, elektabilitasnya tetap tinggi dan terjaga. Belum lagi Prabowo saat ini sudah mulai dekat dengan kalangan NU, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan bisa dikatakan, untuk posisi cawapresnya, Prabowo diyakini akan memilih tokoh kalangan NU seperti Gus Muhaimin atau Khofifah Indar Parawansa. Dan ini yang mungkin menjadi pertimbangan dan bahasan di kalangan internal Nasdem. Karena bagaimanapun, Nasdem sebagai partai yang biasa duduk dalam koalisi pemerintahan dan dimiliki kalangan pengusaha, tentu akan berpikir pragmatis demi keberlangsungan partainya. Apalagi dengan bergabungnya dengan Gerindra dan PKB, bisa saja Nasdem akan mendapatkan restu langsung dari Presiden Jokowi. Karena dari awal Jokowi memang tidak mendukung pilihan Nasdem mengusung Anies Baswedan. Politik masih dinamis dan masih ada cukup waktu untuk melakukan tukar pasang atau mengubah arah dukungan. Semua bisa saja terjadi.